Shalom adik-adik sekolah minggu. Halo Kak Dwi. Halo Kak Yesi. Halo Bang Niko. Wah Kak Dwi apa kabar nih Kak? Semoga baik dan sehat ya. Amin, puji Tuhan aku sehat dan baik Kak Yesika. Oh puji Tuhan. Adik-adik di sekolah minggu di rumah juga gimana ya kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat juga ya. Amin. Kalau gitu kita langsung aja yuk Kak Dwi. Kita mau nyanyi memuji Tuhan. Dan biar kita semua semangat, yuk kita semua berdiri. Yes, ayo kita mulai hari ini dengan bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus sebar bunga di padang, dan mengajak kita memuji Tuhan, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus sebar bunga di padang, dan mengajak kita memuji Tuhan, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Tak dapat kuselami karyamu, tak dapat kuselami jalanmu, namun mau hatimu dalam hidupku, untuk pimpin hidupku dan langkahku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Ku tahu diriku kecil kini, tetapi rancanganmu nyata dalamku. Ku mau menggenapi semuanya. Ku ingin menyenangkan hatimu Yesus. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Seru banget Kak Dwi lagunya. Iya, bagus kan adik-adik lagu barunya? Bagus dong. Pasti adik-adik di rumah semakin semangat untuk memulai ibadah kita hari ini. Bener gak sih Kak Yesi? Pastinya. Nah sebelum kita mulai ibadah, adik-adik yuk kita persiapkan dulu
Alkitab, Kidung Jemaat, dan juga persembahannya. Nah, sudah siap nggak sih untuk mendengar firman Tuhan hari ini adik-adik? Nah, yuk kita jawab panggilan beribadah hari ini dengan menyanyi "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Kalau gitu, nanti selama ibadah kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita siapkan mulut kita untuk memuji nama Tuhan dan hati yang tertuju pada Tuhan. Betul banget Kak Yesi. Nah, saat ini kita mau masuk saat teduh. Kita persiapkan hati kita dengan bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Kita nyanyikan dalam sikap berdoa. Kita berdoa dipimpin oleh pendeta untuk memulai ibadah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami memuji Engkau, kami sungguh merasakan berkat Tuhan. Sehingga pada saat ini, pada hari ini, kami boleh mengikuti ibadah ini dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, Roh Kudus-Mu berdiam dalam hati dan pikiran kami, menguasai seluruh hidup kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dalam keadaan sukacita, tidak kurang suatu apapun. Kami akan naikkan permohonan kami, nyanyian pujian syukur kami, berkenanlah Engkau ya Allah menerima semuanya menjadi ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mulai ibadah dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya. Indah harinya
Minggu ini kita akan sama-sama mengucapkan titah keempat. Kita ucapkan bersama-sama di hitungan ketiga ya. Yang pertama akan bersama dengan Kak Dwi, yang kedua akan bersama dengan Kak Yesika. Oke Kak Dwi. Siap? 3, 2, 1. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Oke, sekarang kita ucapkan bersama-sama bareng Kak Yesi ya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus. Minggu ini ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 66 ayat 20. Kita hafalkan bersama-sama ya. Kak Dwi, kita baca bareng-bareng yuk. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Ayat hafalan bulan Agustus, Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kita ucapkan sekali lagi ya Kak Dwi ya. Ayat hafalan bulan Agustus, Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Good job. Dihafalkan ya adik-adik. Selanjutnya sebelum mendengar khotbah kita bernyanyi lagi. Dari mana ya Kak Yesika? Dari lagu yang biasa kita nyanyikan sebelum dengar khotbah. Apa tuh Kak? Yang ada gerakan buka Alkitab. Oh, yang srek. Iya betul. Oke, kita akan bernyanyi Ku Buka Alkitab. Nah, karena kita mau nyanyi lagu itu, yuk adik-adik berdiri dulu, kita akan nyanyi dengan gerakannya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita mendengarkan, melakukan, mengikuti, mentaati nasihat orang tua kita. Ya, harus taat kepada nasihat bapak atau ibu kita. Karena dalam ayat ini dikatakan, perhatikanlah, dengarkanlah, peganglah petunjukku, maka engkau akan hidup. Supaya kita bisa hidup. Hidup maksudnya berapa? Hidup maksudnya selamat, baik, supaya kita berhasil. Ya. Nah, ada cerita, yaitu tentang seekor ikan. Ya, tentang ikan nih. Pada suatu hari, ibu ikan dan anaknya berenang-renang. Lalu ketika mereka berenang, si ibu ikan ini menasehati anaknya. Katanya, nak, kalau kamu nanti sudah besar, kamu akan melihat banyak hal di sekitarmu. Banyak hal yang menggoda kamu. Karena itu, hati-hati ya nak. Berpikir dulu sebelum bertindak. Hati-hati kalau kamu sedang pergi atau apapun yang kamu lakukan, pikirkan dulu. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan melihat ada cacing yang menggiurkan. Ada cacing yang sangat lezat. Tapi cacing itu ada pada kail dan talinya tidak terlihat. Tetapi kalau kita makan cacing itu, maka kail itu akan membuat leher kita sakit dan kita akan mati. Jadi hati-hati ya nak, kalau kamu melihat ada cacing yang menggiurkan, segeralah pergi, segeralah menghindar. Lalu anaknya itu pun, iya mak, iya. Tapi dalam hatinya, benar enggak sih? Nah, setelah anak ikan ini dewasa, dia bermain-main dengan teman-temannya. Nah, di saat mereka bermain, mereka melihat ada cacing yang sangat lezat mendekati mereka. Nah, begitu melihat cacing yang sangat menggiurkan, teman-temannya yang lain pergi. Mereka pergi karena mereka mengingat nasihat ibu mereka yang mengatakan ketika mereka melihat cacing yang menggiurkan, mereka harus pergi. Nah, teman-temannya pergi, lalu dia datang. Ini lezat sekali, pikirnya.
Lalu dia membuka mulutnya lebar-lebar, dia memakan cacing itu, dan akhirnya mulutnya pun tersangkut di kail dan sangat sakit sekali. Lalu dia menjerit, dia kesakitan. Nah, di saat dia kesakitan, dia teringat dengan pesan ibunya yang mengatakan bahwa dia tidak boleh memakan cacing yang sangat lezat itu. Tetapi semua sudah terlambat. Lalu dia diangkat oleh nelayan, diangkat oleh pemancing, dibawa pulang, dia mati. Nah, dari situ kita belajar bahwa kita harus mentaati, kita harus mendengar nasihat orang tua kita. Karena setiap nasihat orang tua, setiap nasihat bapak dan ibu kita, itu sebenarnya membuat kita supaya kita hidup dengan baik. Karena itu ketika kita melanggar apa yang dikatakan oleh bapak atau mama kita, pasti kita akan menderita. Pasti kita akan susah. Nah, seperti anak ikan tadi, dia tidak percaya dengan nasihat mamanya, dia tidak mau taat dengan mamanya, tetapi begitu dia melanggar, dia kesakitan, dia mau mati, dia nangis, dia menyesal, nggak ada gunanya kan? Nggak ada gunanya lagi. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, hari ini firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dengarkan. Dengarkan bukan hanya mendengar di telinga ya. Dengarkan artinya ikuti, lakukan. Kalau orang tua kita, bapak atau mama kita mengatakan belajar, belajarlah. Kalau bapak sama mama kita mengatakan harus sopan berbicara, harus hormat kepada orang yang lebih tua, hormatlah. Ya, jadi kita mentaati, menuruti semua apa yang dikatakan oleh ayah atau bapak atau mama kita karena tujuannya adalah baik. Jangan ada lagi anak-anak yang suka melawan orang tuanya. Jangan ya. Jangan ada anak-anak yang mengatakan ketika orang tua kita menasihati kita, ya mak. Cepat kita mengatakan gitu kan, ya mak. Tapi kenyataannya tidak kita lakukan. Itu yang sering terjadi. Tapi kalau di sini dikatakan dengarkanlah. Dan ayat 4, maka engkau akan hidup. Nah, jadi nasihat orang tua itu harus kita lakukan supaya kita bisa hidup tenang, bahagia, berhasil, sukses. Nah, ketika orang tua kita menasehati kita, jangan bersungut-sungut. Jangan marah. Ya, jangan malah membentak mama sama bapak kita. Tetapi katakan iya, saya akan lakukan. Karena ketika kita melakukan itu, kita akan hidup, kita akan selamat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa mendengarkan nasihat, petunjuk dari orang tua kami. Kami anak-anak yang kecil dan lemah, kami mohon Engkau mengajar kami, Engkau membimbing menuntun kami, sehingga kami mau taat, mau turut akan semua nasihat yang diberikan oleh papa, mama kepada kami anak-anaknya. Ya Tuhan, berikan kami hikmat, kekuatan, sehingga kami mampu berjalan sesuai dengan petunjuk yang orang tua kami berikan kepada kami, karena kami percaya setiap nasihat, setiap petunjuk yang diberikan orang tua kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati mereka dalam setiap pekerjaannya, berikan kesehatan dan kekuatan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan
boleh kami tunjukkan, boleh kami lakukan, boleh kami nyatakan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk khotbah hari ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama, adik-adik serta orang tua kami untuk tetap menjaga kesehatan dengan melakukan 5M supaya kita tetap terjaga dari virus, yaitu dengan yang pertama, mencuci tangan, lalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan, dan terakhir mengurangi interaksi. Selain itu, meskipun ibadah umum sudah mulai dibuka, adik-adik tetap ibadah di rumah ya. Tidak usah ikut orang tua ke gereja. Lalu kita akan melakukan ibadah sekolah minggu HKBP Cijantung melalui YouTube di jam 7 pagi di hari Minggu. Kecuali di minggu terakhir setiap bulan kita akan melakukan ibadah sekolah minggu live streaming. Seru banget ada live streaming ya Kak Dwi ya. Lalu kakak, abang, guru sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, selanjutnya nggak lupa nih seperti minggu sebelumnya, tapi minggu ini agak berbeda. Ada tugas online. Nah, berbedanya karena minggu ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, tugasnya juga berhubungan dengan perayaan 17-an nih Kak Dwi. Oh, hore dong Kak. Seru kan ya? Tugas online minggu ini untuk adik-adik orang kecil dan orang besar adalah sama, yaitu foto bersama minimal 1 anggota keluarga dengan atribut Indonesia. Wah, atribut Indonesia tuh yang kayak gimana sih Kak Dwi? Itu loh, contoh nih ya, contoh. Adik-adik bisa foto bersama papa dan mama di rumah dengan menggunakan kostum merah putih. Atau adik-adik juga bisa foto bersama abang dan kakak di rumah, foto dengan bendera merah putih juga. Wah, seru banget. Kayak sih juga nih hari ini pakai baju iya, merah, bener. terus maskernya warna putih. Ini kayak gini udah bisa belum Kak Dwi? Udah boleh, tapi Kak Yesi harus foto bersama mama atau papa. Oh gitu, boleh mama atau papa atau misalnya adik juga boleh ya Kak Dwi ya? Boleh. Wah, nantinya kalau udah foto dikirim ke nomor abang sekolah minggu yang ada di description box. Oh iya, kapan ya paling telat dikumpulkan Kak Yesika? Nah, fotonya ini kalau sudah diselesaikan nih, udah dihias-hias mungkin, ada yang mau dirapi-rapin lagi, itu bisa dikirim paling lambat hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Oke Kak Yesi, jadi ingat ya adik-adik, dikumpulkan paling telat tanggal 28 Agustus 2021. Iya, betul banget. Nah, abis ini kita mau lihat nih tugas online minggu lalu. Shalom, perkenalkan nama saya Kenas. Saya akan menceritakan kembali kebersamaan saya dengan opung. Seperti saya makan bersama dengan opung. Saya menyukai masakan yang dibuat opung seperti mie goreng, ayam goreng, dan juga sup bayam. Saya ditemani opung saat mengerjakan tugas sekolah atau bisa disebut tugas TK sampai sekarang. Saya saat tidur diusapin opung, kakiku dipijit, dan sambil didongeng oleh opung. Kami sebelum tidur juga berdoa dan pujian. Lagu yang disukai oleh opungku adalah Dungso Nang Rohako. Terima kasih opung sudah menemani aku saat belajar. Sekian video dari Kenas, terima kasih.
Selamat hari Minggu semua. Aku dan opungku biasanya selalu makan bersama. Kami selalu bergantian memimpin doa dari Opung Doli, Opung Boru, Ito Bang Gideon, Ito Togerat, dan aku. Begitu seterusnya. Biasanya kalau kami mengobrol dan bercanda-canda, Opung selalu menegur kami. Opung juga selalu membagi lauk opung kepada kami. Terima kasih. Halo semuanya. Pengalaman yang paling aku ingat adalah bermain catur bersama Opung Doliku. Mula-mulanya aku kalah. Tetapi aku pernah mengalahkan Opung Doliku 4 kali. Aku sangat gembira mengalahkan Opung Doliku yang berumur 70 tahun sedangkan aku 9 tahun. Aku merasa strategiku berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Kak, namaku Jordan Baringbing, kelas 2 SD. Aku akan menceritakan kebersamaanku dengan opungku. Suatu hari aku dan opungku dan saudaraku pergi ke suatu restoran. Di sana aku makan bersama opungku, ngobrol bersama opungku, dan berjalan bersama opungku. Aku senang sekali pergi ke restoran itu dengan opungku. Terima kasih, Kak. Shalom. Selamat hari Minggu. Saya ingin berceritakan soal opung saya ke saya. Opung saya sangat baik. Kalau aku nangis, disayangin. Kalau opung aku, kalau aku lapar, membuat makanan yang enak. Opung aku suka menjajanin aku. Opung aku baik. Dadah. Halo kakak-kakak, abang-abang sekolah minggu. Nama saya Amsal Sebastian Pakeau Sianturi. Hari ini Amsal akan menjelaskan pengalamanku bersama Opung Doli sama Opung Boru. Saat pergi berangkat kerja, saya ditemani Opung Doli sama Opung Boru. Kemudian saat itu Opung Doli selalu ngawasin saya belajar atau saat lagi belajar online. Opung Boru sedang bekerja untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Oleh karena itu, Opung Boru sama Opung Doli itu sangat baik pada saya. Setiap sore Opung Boru selalu masak makanan enak untukku. Kemudian saat itu Opung Doli sedang mengajari aku belajar dan memeriksa PR-ku. Oleh karena itu, aku selalu sayang sama Opung Doli sama Opung Boru. Terima kasih kakak-kakak, abang-abang sekolah minggu. Nama saya Berta Yoro Carolita Boru Sirebuta. Tuhan, aku telah bersyukur karena Tuhan memberikan aku momen indah saat aku pergi ke kampung dan berenang bersama opung. Terima kasih.
kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya mari kita doakan persembahan kita dengan sama-sama mengucapkan, akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 550 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan. Di sini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita ketemu di ibadah live streaming minggu depan. Kak Dwi, Kak Yesi, dan Bang Niko mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Betul banget. Dan untuk mulai pendengar korban. Orang lain ya. untungnya cuma satu ayat. Aduh, aku nggak dengar.